Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika untuk kelas 4. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Sebelum lanjut ke materi, mari kita bersama berdoa. Semoga belajar hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama kita akan pelajari adalah tentang faktor. Pengertian dari faktor adalah semua bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Membagi habis suatu bilangan itu merupakan ketika kita membagi itu tidak ada sisa. Ya, jadi seperti ini contoh bilangan yang habis dibagi. Yang pertama, 2 dibagi 1 sama dengan 2, sisanya 0. 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya 0. Yang nomor 5, 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. D, 29 dibagi 5 sama dengan 5, sisa 4. Dari keempat contoh bilangan tadi, manakah yang merupakan bilangan yang habis dibagi? Ya, yang A dan B ini adalah merupakan contoh bilangan yang habis dibagi. Sekarang lanjutnya untuk contoh. Tentukan faktor dari 4. Berarti untuk mencari faktor dari 4, kita bisa dengan cara membagi ataupun mengalihkan, ya, mengalihkan bilangan satu dengan bilangan yang lain. Sekarang kita ke pembagian dulu. Untuk menentukan faktor dari 4, caranya yang pertama adalah bilangan 4 ini kita bagi atau kita cari angka yang bisa dibagi, yang bisa membagi habis angka 4. Contoh di sini ada 4 dibagi 1, hasilnya 4 tanpa sisa. Kemudian berapa lagi yang bisa dibagi 4? Yaitu 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Yang terakhir ada 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Apakah masih ada angka lain yang bisa dibagi 4? Sudah habis ya. Karena di sini kita sudah mencarinya dalam bentuk pembagian. Pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian ya. Ketika hasilnya kita kali, ini juga sama. Perhatikan tabel perkalian berikut. Di sini kita akan mencari suatu angka jika dikalikan itu hasilnya adalah 4. Kalau dalam pembagian tadi 4 dibagi 1 sama dengan 4, sekarang kita balik. 1 kali 4. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Kemudian yang bawah ada 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kebalikannya adalah hasil kalikan pembagian tadi, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Apakah masih ada angka yang lain? Tidak ada ya, jadi cukup satu saja yang mewakili. Sekarang perhatikan mana yang dimaksud dari faktor dari 4. Faktornya adalah angka 1, 2, di sini 2-nya ada 2, cukup kita lingkari 1. Yang terakhir adalah 4. Jadi faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Jadi faktor itu merupakan hasil perkalian yang menghasilkan bilangan ini ya, atau bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan tersebut. Ini contohnya yang pertama. Sekarang kita contoh kedua.
Tentukan faktor dari 12. Berarti kita mencari angka yang jika dibagi angka pembagi 12 yang habis dibagi ya. 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6 tanpa sisa. 12 bagi 3 sama dengan 4 tanpa sisa. Bentuk tabel perkaliannya, perhatikan di sini. Bilangan berapa saja jika dikalikan hasilnya adalah 12 dari angka pertama yaitu 1. 1 kali berapa jika dikalikan hasilnya 12? Ya, dikalikan 12. Angka 2 kali berapa jika dikalikan hasilnya 12? 6. Kemudian 3 kali berapa jika dikalikan hasilnya 12? 3 kali 4. Apakah masih ada angka yang lain? Tidak, sudah habis ya. Sekarang mana yang dimaksud faktor dari 12? Faktor dari 12 adalah angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Seperti ini ya. Ini merupakan faktor-faktor dari angka 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Bagaimana untuk faktor? Semoga bisa dipahami ya cara mencari faktor. Sekarang kita akan lanjut ke materi kelipatan. Mungkin kalian di kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalian sudah mendapatkan materi kelipatan atau bilangan loncat ya. Kelipatan itu merupakan bilangan loncat. Pengertian dari kelipatan adalah hasil bilangan tersebut hasil perkalian ya, maksudnya hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi bilangan itu dikalikan dengan angka 1 sampai berapapun itu merupakan contoh kelipatan. Contoh di sini, tentukan bilangan kelipatan 2. Berarti kita akan mencari kelipatan 2 dengan cara mengalikan bilangan 2 dengan angka 1 sampai tak terhingga. Contohnya, untuk mencari kelipatan 2, kita bisa mengalikan 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10, dan seterusnya. Ini cara mencari kelipatan. Jadi di sini hasilnya dari perkalian itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini merupakan kelipatan dari 2. Jadi kelipatan bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini ya. Contoh yang kedua, tentukan 4 bilangan kelipatan 4 yang pertama. Berarti tugas kita adalah mencari 4 bilangan kelipatan 4 yang pertama. Ya, jadi kita mencari kelipatan itu angka 4 pertamanya, maksudnya seperti itu. 4 bilangan kelipatan yang pertama. Di sini nanti Ustazah akan mencarinya dengan menggunakan garis bilangan. Kalau tadi kita menggunakan perkalian, sekarang kita menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan ini. Garis bilangan ini akan Ustazah isi dengan angka-angka 0 sampai dengan kelipatan angka yang sesuai. Di sini ya. Bagaimana cara mencarinya? Dari angka 0, dimulai dari angka 0. Dimulai dari angka 0 kita akan melompat ke angka 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berhenti di angka 4. Ini berarti dari 0 ke 4 itu ditambah 4. Sekarang dari 4 ke bilangan selanjutnya sama, dikalikan dengan ditambah dengan 4, yaitu ketemu 8. Ditambah lagi 4 ketemu 12, ditambah lagi 4 ketemu 16. Apakah sudah mendapatkan 4
4 bilangan kelipatan 4 yang pertama sudah ya ini. Di sini sudah Ustazah lingkari 0, ini dan ini. Atau kalau kita bisa merubahnya atau mencarinya dengan cara mengalihkan bilangan tadi ya. Berarti 1 kali 4 ini sudah ketemu 4. 2 kali 4 8 juga sudah ketemu. Terus kemudian 3 kali 4 12 sudah ketemu. Yang terakhir 4 kelipatan dari bilangan 4 yang terakhir 4 kali 4 16 sudah ketemu. Jadi 4 bilangan kelipatan yang pertama adalah 4, 8, 12 dan 16. Bisa diambil kesimpulan, jadi 4 bilangan kelipatan yang pertama adalah 4, 8, 12 dan 16. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan hari ini, yaitu tentang faktor dan kelipatan. Kalau faktor itu berarti kita mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah bilangan tersebut, atau dengan cara pembagian bisa. Kemudian untuk kelipatan kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan menggunakan garis bilangan atau dengan menggunakan perkalian ya, mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan yang lain, bilangan asli yang lain ya, seperti ini. Demikian materi yang sudah saya sampaikan, semoga bisa memberi sedikit tambahan supaya ketika kalian mengerjakan soal kalian bisa. Dari Ustazah, sebelum saya akhiri, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.